Lah aku kiai kok dolen arek sing bagian ngurusi jaran iki piye to? Ditelok ya Yasin, dilihat mulai atas sampai bawah, pakaiannya, wajahnya, kemudian kebersihannya itu nggak seberapa bersih karena kena tai-tai jaran mang. Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Tak cerita nih kok. Siapa itu pendiri siapa? Pendiri NU siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ku biyen mondoke nang ndi? Syekhona Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari ku ngaji nang Syekhona mondok nang Syekhona Khalil tahunan. Tugase Kiai Hasyim Asy'ari iku apa? Ngeramut jarane ambek sapine Syekhona Khalil. Dadi ngaji ku jarang. Kiai Hasyim Asy'ari ngaji ku jarang. Usume santri kabeh ngaji, Kiai Hasyim berseni kandang. Paham? Ya nyewok ya sembarang jenenge jarane kiai ya. Ya dimulyakno kan ngono sih. Tahunan kaya ngoten niku. Dan hebatnya Kiai Hasyim Asy'ari ku ikhlas wonge. Ikhlas, masih belepotan tae ikhlas. Lah Syekhona Khalil ngono. Kalau nyuruh Kiai Hasyim itu gak tahu waktu sudah. Masih ngantuk-ngantuk tengah-tengah tidur. Hasyim, dalam Kiai langsung moro. Kiai Hasyim nanti ditimbali Syekhona Khalil itu langsung lari. Nah saya kira enggak. Hasyim, dalam Kiai langsung mencolot. Melayu, moro nang Kiai. Dalam Kiai. Ngono. Jadi ketika moro nang Kiai gak kopian, ngapunten supe ndake wau kula kesesok. Keburu dipanggil tadi. Ku ya Hasyim. Luar biasa enggak? Nah, suatu ketika Kiai Hasyim Kiai Khalil, Syekhona Khalil kedatangan tamu Kiai. Punya santri. Tamu Kiai punya santri akrab dengan Kiai Hasyim. Disumanggakno, dipersilahkan di ruang tamu. Ayo monggo. Enak gitu, saling ngobrol. Kiai Khalil tanya, tumben kesini. Biasanya nggak pernah kesini. Ada apa? Kata tamu itu bilang gini, Kiai, saya di sini ini ada 2 keperluan. Iya apa? Yang satu silaturahmi, nyambung karena lama nggak kesini. Berikut tabarukan kesampean itu. Dan yang kedua Kiai, ini yang penting Kiai. Iya apa? Saya ini punya anak perempuan Kiai, umurnya sudah cukup, belum ada jodohnya. Mbok kalau sampean sudi Kiai, tolong carikan anak saya seorang suami. Saya ini sudah tua Kiai. Yang saya takut saya meninggal dalam kondisi anak belum menikah.
Kata Kiai Khalil, "Mana anaknya?" "Di rumah, Kiai." "Oh, jadi mau minta ke saya untuk nyarikan suami." "Iya, Kiai." Hasim, dalam Kiai." Nah itu Kiai Hasim tengah-tengah lagi enak-enaknya merawat kuda, berikut bonusnya telek-teleknya tadi, ya, kotoran-kotoran, dalam kondisi banyak kotorannya, dalam kondisi ambu taek, dalam kondisi kena kencingnya kuda, baunya nggak enak, langsung ke Syekhona Khalil. "Dalam Kiai." "Dalam." "Lil, kamu mau menikah?" "Sakerso Yai." "Ya, ini tak jodohkan sama anaknya Kiai ini ya." "Sing jenenge Kiai Mang." "Lha aku Kiai kok dolen arek sing bagian ngurusi jaran piye to?" "Gimana? Tak kira mau dijodohkan dengan sesama kiainya yang punya pondok." Ditelok ya Yasim, dilihat mulai atas sampai bawah, pakaiannya, wajahnya, kemudian kebersihannya itu nggak seberapa bersih karena kena tae-tae jaran, Mang. Baunya juga pesing. Tapi menolak juga nggak berani sama Syekhona Khalil. Paham? Nggak berani. Nah, kita lihat sudah Kiai, katanya Kiai tadi. Jadi Syekhona Khalil tadi nyuruh Kiai tadi. Itu loh anaknya Hasim, namanya Hasim As'ari. Coba lihat, dilihat sampai Kiai tadi. Udah ya, sudah melihat ya? Iya Kiai. Ya sudah, kamu pulang sekarang, bilang sama anakmu sudah ada jodohnya. Terus 3 hari ke depan saya yang menikahkan nanti. Kamu siap-siap ya, biaya-biayanya sudah siap. Kamu Hasim, kamu di sini aja. Itu, kamu di sini aja. Nanti kalau sudah waktunya nikah, datang ke sana. Kau nasi wani bantah. Yang namanya Kiai tadi, mulai dari Kiai Khalil sampai ke rumah gak iso ngomong, mikir terus. Ya, boleh masa aku punya mantu kayak gitu, gimana malunya aku. Yang saya harapkan punya mantu yang pakai kopiah putih, pakai jubah atau pakai gimana lah, yang mondok tahunan atau yang punya pesantren. Nah, ini bagian ngeramut jaran, ngeramut kuda. Kira-kira gimana? Ya lah, akhirnya yang namanya apa itu bapaknya cewek itu tadi, calon bunyai tadi, senurut aja. Gimana nggak bisa bantai kalau Syekhona Khalil yang sudah perintahkan. Lah sedangkan Kiai Hasim tadi, Hasim muda, itu ya bingung. Gimana ya ini? Ini namanya mempermalukan saya ini. Saya ini siapa? Saya ini nggak bisa apa-apa. Paham? Saya nggak bisa apa-apa. Derajat nggak punya, pondok juga nggak punya. Kok dijodohkan dengan Ningmas atau putri Kiai yang punya pondok? Kira-kira ya apa? Bingung nggak? Bingung. Syekhona Khalil apa itu? Kiai Hasim sampai nggak tidur, berhari-hari nggak tidur, menjelang nikahan 3 hari nggak tidur. Akhirnya ketika Kiai Hasim tadi merenung, mengingat-ingat apa yang diingat, ternyata beliau ingat gurunya Syekhona Khalil tadi ketika ngaji. Ketika ngaji pernah ngomong gini, kalau kamu menghadapi sesuatu yang sulit, kalau kamu menghadapi perkara yang rumit, yang nggak ada jalan keluarnya, diperbanyak baca sholawat nariyah. Baru itu ingat, wah itu aja. Baca sholawat nariyah banyak, nggak tidur sampean. Kiai Hasim itu sampai nggak tidur. Akhirnya membaca sholawat nariyah.
diperbanyak bermalam-malam, awan bengi isu dibaca terus sholawat naria. Sama seperti peristiwa apa itu Kiai Pondok Wahidiyah itu, pondok so, Kiai Ma'ruf itu juga pondoknya besar barokai sholawat naria 6.666. Nah, ya Yasin yang ngono nggak tahu jumlahnya, nggak disebutkan, yang penting beliau baca naria terus. Ketika habis baca banyak ketiduran. Kiai Hasim itu ketiduran. Di dalam tidur itu ketemu Syekhona Khalil, gurunya. Sim, bada kitab Sim, Bukhari, Kiai, bada. Kamu bawa kitabnya Sim, Bukhari, Kiai, ngaji Bukhari di dalam mimpi yang berapa jam, seakan-akan mondok ke Syekhona Khalil 40 tahun. Di dalam mimpi itu seakan-akan 40 tahun ngaji Bukhari sampai hafal Sahih Bukhari. Terus bangun loh, dari mimpi ngaji Bukhari hadis, lihat Bukhari, dibuka, iya ini tadi, terus ditutup kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, hafal, ya, ditutup, baca lagi. Wah, belum ada solusi untuk masalah pernikahan ini, gimana ya? Baca lagi naria, ngantuk, ketiduran lagi kedua kali. Mimpi lagi, ketemu Syekhona Khalil, disuruh bawa kitab lain. Kitab apa? Ada yang mengatakan Mizanul Kubro, ada yang mengatakan Madzahibil Arba'ah, kitab fikih. Di dalam mimpi itu juga ngaji yang seakan-akan zamannya lamanya 40 tahun. Ketika bangun masih ingat, bahkan hafal. Dibuka cari kitab, nggak punya, akhirnya cari ke teman-temannya, ternyata kitabnya ada, punyanya teman ada. Ketika dibuka, di luar kepala. Iya, seneng, tapi tetap ya Yasin belum dapat solusi masalah pernikahan itu tadi. Soalnya ya Yasin merasa bukan siapa-siapa kok mendapat anaknya kiai, kan gitu toh. Baca lagi ayat sholawat naria, sholat naria dibaca lagi, tertidur lagi, mimpi lagi. Di dalam mimpi ini apa? Ilmu, ada yang mengatakan nahwu, ada yang mengatakan katakanlah ilmu Ibnu Aqil atau apa itu, yang kitabnya tebel-tebel, pokoknya nahwu. Dan di dalam mimpi itu ketemu Syekhona Khalil lagi, ketemu gurunya lagi, sini Khalil, sini Hasim ngaji, ayo dimulai ngaji kitab itu. Seakan-akan ya di dalam mimpi itu habis ngaji pulang, ya tidur makan besok lagi. Itu berlangsung seakan-akan 40 tahun. Nanti kamu akan saya buktikan nanti. Itu memang pernah ada kayak gitu. Akhirnya seakan-akan mimpi ngaji lagi 40 tahun yang ketiga. Itu. Terus bangun. Emang ada kayak gitu? Ada. Terjadi pada diri saya sendiri. Kamu kenal nggak artis Nadine Chandrawinata? Kenal gitu kon tahu enggak? Siapa sing tahu Nadine Chandrawinata? Haro sing wayu. Saya pernah mimpi bertemu dengan Nadine Chandrawinata, mulai PDKT ini, mulai kenalane, gara-gara cincin hilang, yang menemukan adalah Nadine Chandrawinata, cincin hijau. Nang relak, ngerti kali relak? Nang kono. Nah dari situ diberikan perkenalan, ya SMS-an, chatting, WA-an.
yo adik delok biskop bareng, ya adik makan dinner bareng sembarang lah. Lama nggak waktu itu? Sampai saya ini melamar Nadine Chandrawinata ke orang tuanya, sampai diterima, sampai persiapan resepsi, sampai pernikahan, sampai punya anak 3. Itu dibutuhkan waktu cuma 20 menit tidur. Karena saya tahu betul tidurnya itu jam 10, bangun jam 10 lebih, nggak sampai jam 11. Ternyata kira-kira berapa tahun nih? Mulai kenal arek wedok sampai dua anak siji, dua anak loro, dua anak telu. Berapa tahun? Ya kan? Dibutuhkan cuma 15 menit kan? Berarti cerita tentang Kiai Hasyim tadi nggak heran kan? Nah itu. Akhirnya yang ketiga kali mimpi tadi Kiai Hasyim masih belum mendapatkan solusi. Supaya pusing sih. Akhirnya pusing. Ya siapa cari? Gitu aja. Akhirnya diajak sama Kiai Khalil, ayo Hasyim, mau nikahan kok, ayo diganti pakaiannya sing apik, ayo pakai baju yang bagus. Lemes gitu, dengan malu, lemes. Sementara tuan rumah yang pihak perempuan, tamu banyak, wong kiai ya, iya, santrinya juga berjejer-jejer gitu. Oh, tambah cilik hatinya ya Hasyim. Waduh, ya ampun, siapalah saya bagai pungguk merindukan bulan. Apa lagunya? Engkau laksana bulan jauh di atas kayangan. Itu lagu doang tua-tua itu. Lagu doang tua-tua. Nah, habis dinikahkan gemetar gini. Yang namanya siapa itu? Kiai Hasyim gemetar. Akhirnya kobil tuh nikah lancar wis. Ikannya sudah selesai. Ngerdek ya. Istrinya diperlihatkan. Duh. Lalu setelah pernikahan, Syekhona Khalil pamit. Kang, saya tak pulang ya Kang ya. Nang, mertuanya Kiai Hasyim tadi. Saya pulang. Belum pulang Kang. Ya pulang. Lapo Kang, kenapa sampean kok agak pucet gitu? Ragu tak dengan Hasyim? Gitu katanya, kata Syekhona Khalil. Apa sampean ragu dengan Hasyim? Jangan ragu Kang. Dia ini mondoknya 120 tahun loh Kang. Kata Syekhona Khalil. Dia ini mondoknya 120 tahun loh Kang. Tambah mendem ya Hasyim. Aduh, yo boy. Ini kalau memalukan gimana, nanti efeknya banyak ini nanti. Yang biasanya juga gitu, mertuanya Kiai Hasyim, mondok apa nih ngurusi jaran kok. Mondok apa? Mondok ngaji di mana? Cuma ngurusi kuda, telek kuda, kencingnya kuda. Gitu. Karena Kiai Syekhona Khalil yang bilang gitu, akhirnya kabarin bantah. No konco paling ngomong ini, mondok 120 tahun belmu ah. Balik kan ya? Lagi kawani wong Syekhona Khalil lah. Nggih. Tapi mikir mangkel hati nih. Ya Khalil, Syekhona Khalil niat membunuh saya ini. Ngasih menantu yang gak tepak blas. Ya saiki sekarang masih ada Syekhona Khalil, saya nggak berani berbuat apa-apa. Nanti awas kamu. Sing Syekhona Khalil bingung. Aduh, Syekhona Khalil mulai, mari kita diajar. Gitu. Sing istrinya, biasa istrinya. Istri itu, apa itu, anaknya itu nurut sama orang tua. Gak bagaimanapun juga kalau orang tua sudah menjodohkan, dah biasa. Nah, setelah berhari-hari hidup makan seperti biasa, tidur seperti biasa, ya kan? Syekhona Khalil, Kiai Hasyim itu nak mari turu bojone mau ke kamar mandi malu intip-intip dhisik. Engko marang tua yo ngintip. Foto ngintip. Terus. Ya toh, foto ndelok sepe. Ngono. Yang mertuanya itu ngeremehno, ibarat ngeremehno. Tangis ya. Wah, bangun. Paling-paling bangun. Nah, ibaratnya gitu. Ya itulah lucunya mertua dan menantu. Paham enggak? Lama-lama seperti biasanya
Yang namanya mertuanya tadi enak dhewe. Ngundang kiai-kiai, ada hajatan, ya, hajatan, saya nggak tahu hajatan apa, pokoknya undangannya pengajian, ngaji. Di kitab, di musola, di langgar, disiapkan 3 macam kitab, ya, 3 macam kitab di meja dekat Pak Imaman. Tamu, kiai-kiai yang datang, namanya aja kiai, ya toh? Kiai-kiai, santri, alumni-alumni datang. Wah, hebat ini. Nggak taunya apa, setelah puncak acara, besannya tadi mertuanya gini, jangan lupa nanti di akhir acara akan ada pengajian kitab yang akan dibacakan oleh menantu saya, Hasyim Asy'ari dari Jombang. Kira-kira kepoyo nggak? Kira-kira kepoyo nggak? Ya opo. Malah Kiai Hasyim nang bojone, ya apa sayangmu iku? Mboten ngerti kamu. Ya apa sih? KP mau lari juga nggak bisa. Karena mertuanya sudah jaga-jaga, tungguin nomai. Setiap pintu dijaga. Nggak boleh, kalau ada Hasyim keluar bilang, nggak boleh. Gitu. Niatnya mau ngetes. Bener nggak? Katanya mondok 120 tahun. Kenyataannya semua tak tanyain, ternyata cuma perawatku kuda. Akhirnya pas puncak acara dipanggil. Sing maratuane ngono, Hasyim, Sim, dalam Bu ya, dalam Pak. Ayo sudah ditunggu itu orang-orang itu, ayo baca kitab. Aduh, kepoyo, hampir kepoyo, dedek. Begitu sudah di khalayak rame, kitab dibuka, dek. Kayak pernah. Ini kan padahal yang dibaca bukan Bukhari, bukan yang di dalam mimpi itu. Kitab lain. Kok bisa? Loh, kok lancar? Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Enak. Ibaratnya maca niku kaya kitab-kitab ini iki. Wasru ai ma'filiha bi alla yudhira wasnahune mangus enak diterangno sak nahune pisan, sak sorofe sebarang. Maratuane. Bojone. Sing tamu-tamu yang dulu meremehkan Hasyim, santri-santri yang tahu betul ceritanya bahwa Kiai Hasyim cuma apa itu merawat kuda, sama sekali nggak percaya, tiba-tiba terdiam semua. Seluruh penghuni daerah kalangan pondok tadi salut dengan pembacaan kitab Kiai Hasyim yang sangat luar biasa itu. Dari situ loh titik awal dari keterkenalan Kiai Hasyim Asy'ari. Paham ah? Ngelane nang kono ternyata akhirnya takon maratuane besane. Kiai Syekhona Khalil main menjenguk Kiai Hasyim ke mertuanya. Gimana kabarnya menantumu? Jos kan? Jos. Loh, katanya kamu masih ragu kemarin. Ya ragu Kang. Nggak sampean ngomong 120 tahun mondok. Oh Hasyim umurnya berapa? Tanya aja ke Hasyim. Kata Syekhona Khalil gitu. Tanya aja ke Hasyim. Bener nggak mondok 120 tahun? Loh, Hasyim ditinggal Bali. Nah, Hasyim, ini loh, masih di depan kiai kamu, Syekhona Khalil. Saya disuruh nanya ke kamu. Kamu betul memang pernah mondok 120 tahun? Iya. Ya pertenggangan mertuanya. Gimana ceritanya kok 120 tahun? Kamu umurmu berapa? Ya mungkin waktu itu umur 25 lah. Ya toh, entah itu, saya nggak tahu umurnya. Anggaplah umur 25 atau 20 ya tak? Gimana? Ya yang 100 tahun kemana? Ini gimana sih kok ngipinya apa ceritanya kok sampai katanya mondok 120 tahun? Iya diceritakan peristiwa-peristiwa yang saya tadi tak ceritakan. Mimpi pertama saya mondok ngaji 40 tahun di guru saya ini Syekhona Khalil. Lalu bangun tidur lagi 40 tahun lagi. Berarti berapa? 80.
lalu bangun lagi, tidur lagi 40 tahun lagi. Berapa? Nah, bener kan? Nah itu loh, kiai ini wali, guru ini wali. Ya wis, luar biasa, muridnya wali pisan. Iya apa enggak? Sekelas Syekhona Khalil, sekelas Kiai Hasyim Asy'ari, kan? Bersih nih antine Syekhona Khalil. Sampai aku ya Hasyim Asy'ari. Saben dalu neliti nang kondisi santri, kalau ada pakaian kotor diambil, lalu beliau yang nyuci, dikeringkan juga. Santri tinggal pakai, nggak ada yang tahu kalau Kiai Hasyim yang nyuci. Kamu maunya gitu? Tak tol lah aku. Tak dadekno beras langsung kan. Iya apa enggak? Nah itu loh. Nah itulah kisah daripada perjodohan Kiai Hasyim Asy'ari dengan istrinya yang dijodohkan oleh Syekhona Khalil. Iya apa enggak? Ini sumber dari apa itu? Dari teman-teman pelosok, dari teman-teman pondok, ya. Itu menceritakan seperti itu, dan insya Allah benar enggaknya ya insya Allah benar. Nah ngoten itu ya, cerita orang-orang yang unik-unik itu memang unik, memang paham enggak? Wallahu alam.